wal hadirat amin ya rabbal alamin. Baik jemaah duha masjid apa namanya Kiai? Masjid Raya Cinere ya. Alhamdulillah Kiai Abdurrahman ini sabar sekali dengan saya. Saya minta di tempat dibuatin buat rehat transit, dibuatin Pak. Dan pagi ini spesial, saya bilang sholawatnya didahuluin. Punggung saya sakit, tahu-tahu yang mijit dokter Pak. Dokter Falah sama calon dokter itu, Bang Halim, mana Bang Halim itu tadi ya. Masya Allah, jadi dua dokter yang mijit saya begini. Ya semoga Allah berkahi mereka ya. Biasanya kita sakit tahan aja ya, pegel tahan aja ya. Jadi sering ngajar itu saya lagi nahan sakit sebenarnya. Tapi alhamdulillah dibandingkan perjuangan Nabi Muhammad SAW nggak ada apa-apanya. Nabi itu pernah kalau lagi didik murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, kan Allah ngomong gini, ud'uni astajib lakum, doa kepadaku, aku pasti jawab. Mereka ada doa, tapi mereka belum lihat jawabannya. Itu sering sekali. Sehingga sahabat-sahabat itu nanya, ya Rasulullah, mata Rasulullah, wahai baginda, Allah itu nolong kapan? Gitu ya. Bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kuat mukjizatnya, dilemparin orang pakai batu, dan Nabi gak ngangkat doa. Bagi saya itu mukjizat terhebat beliau. Orang yang mukjizat keramatnya kuat, jika dia disakiti dia tidak membalas menyakiti. Itu mukjizat terhebat. Antum mau cari mukjizat itu dia. Jangan cari mukjizat yang lain. Kalau ada orang disakiti lalu yang menyakiti dia mati, itu standar. Itu standar. Ada orang yang nyetikin dia lalu rumah orangnya kebakar, itu biasa. Tapi orang hebat itu, jika ada yang jahat kepadanya, dia tidak jahat ke orang itu. Itu yang disebut qalbun karim. Jadi ada qalbun salim. Di atas qalbun salim itu qalbunya Nabi Muhammad SAW. Qalbun salim, qalbu Nabiullah Ibrahim. Qalbu yang selamat dari syirik, baik syirik yang zahir atau syirik yang tersembunyi. Takut dicaci orang itu syirik khafi, hati-hati. Makanya saya meragukan kiai kalau takut dicaci orang, ditinggalin jamaah dan follower. Dan saya lihat murid Gusmi yang di samping kanan saya ini, terbukti beliau murid Gusmi ini. Dibully cuek aja, malah dipasangin tuh ya, Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semoga Allah kuatkan masjid ini menjadi Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak usah takut. Ciri-ciri pejuang akhir zaman itu la yakhafuna lawmata laim, gak takut dicaci orang yang mencaci. Itu kenapa? Karena yang wujud hakiki hanya Allah, selain Allah wujudnya tidak hakiki. Paham di situ? Wujud hakiki hanya milik Allah. Maka ma siwallah batil. Begitu Nabi SAW mengatakan, ala ma khalallahu batila. Hadis Sahih Bukhari. Di situ saya tahu ini periwayat hadisnya wali Allah, wali besar, wali kutub, Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ada dua hadis hebat yang menandakan kewalian beliau di situ. Ya, salah satunya ini. Dan jangan heran Kiai, Imam Bukhari itu mau dibunuh 2 kali. Pertama yang bunuhnya saingan dia yang ngerasa lapaknya diambil. Yang kedua penguasa yang beliau tidak mau menjilat kepada penguasa. Ya. Tapi penguasa kita sekarang nggak sejahat di zaman Bukhari lah, ya. Walaupun ada yang bilang penguasa sekarang sama dengan Fir'aun, ya itu urusan dia itu ya. Setahu saya Fir'aun itu mengatakan dirinya Tuhan. Penguasa sekarang masih sholat nggak? Masih.
Di belakang dia ada Habib juga, cuma Habibnya mungkin beda dengan Habib yang antum suka. Ya, sudahlah ya. Kita doakan saja pemimpin kita baik-baik saja. Ya, negeri ini kalau nggak disyukuri bala turun. Ya, maka bersyukur segera. Itu tolak bala yang paling indah. Tolak bala paling indah mensyukuri nikmat. Ya. Namun ingat, orang bersyukur untuk tolak bala belum benar-benar bersyukur. Bersyukur yang sebenarnya dia bersyukur karena betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bala mau dihindarkan, bukan karena derajat mau ditinggikan, tapi Allah layak untuk diterima kasihkan. Puji syukur ini tidaklah sempurna kecuali kita berterima kasih kepada Zat paling mulia di alam semesta, Zat Ahmad, sosok Sayyidina Muhammad, Rasulullah, Habibullah, Nurullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Coba ikuti salawat yang saya baca. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah. Ya Allah, limpahkanlah sir rahmat kasih sayangmu kepada ruhania Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya nusina siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Terakhir halaman mana Kiai? Ini ya? Lupa juga ya? Oh, ini sudah ya. Kemarin kita membahas keutamaan merbot masjid. Yadullu ala fadli man kanasal masjid wa nazzafahu. Orang yang membersihkan masjid. Ini hati-hati sama orang yang bersih-bersih di masjid, apalagi tidak digaji, ataupun digaji tapi tidak sesuai dengan pekerjaannya ya. Dan yang paling hebat, nggak minta, tapi kalau dikasih ya terima aja ya, jangan narif. Siapa yang jadi merbot masjid jangan narif. Salah satu yang tidak dapat saya jawab dulu dari permintaan almarhum ayahanda saya, kamu jadi merbot masjid noh katanya. Saya bilang, maaf Pak, anakmu sedang sibuk mempelajari ilmu untuk menghiasi masjid. Saya gitu dulu tahun 2004 ya. Jadi bapak saya nyuruh Pak, biar anaknya diberkahi ngurusin masjid. Tapi alhamdulillah insyaallah kita mau buat banyak surau-surau ya, surau zikir, surau mengaji ma'rifatullah di mana-mana. Bahkan tempat saya tinggal pun saya jadikan sebagai tempat ngaji ya, di mana aja, dimanapun kami tinggal dulu kami tempat jadikan ngaji ya. Berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai masjid hakiki di sisinya ya, tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akhraja adhan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis Imam Ibnu Majah, siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, dia sama dengan membangun satu istana di surga. Jadi kalau ada kotoran di masjid, jangan nunggu merbot ngeluarin, kita yang keluarin ya. Maka antum bisa bayangkan merbot masjid kalau tulus, itu dia sudah punya istana yang para saudagar, peniaga, pejabat hari ini nggak punya. Jadi sorga itu saat saya berbuat apa, di sana langsung jadi, gitu. Detik itu langsung jadi. Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, sorga itu subur, tapi tanamannya belum ada yang nanam.
maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, karena itu juga zikir, itu juga sedekah, ya. Apalagi sedekah materi, itu lebih dahsyat lagi. Sedekah yang membuat orang yang menerimanya berzikir. Atau antum bersedekah dengan cara membersihkan masjid atau tempat orang berzikir. Ini bahasa zahirnya. Sekarang makna rohani dari hadis tadi. Siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Di pengajian lalu saya menjelaskan, masjid itu tempat sujud, tempat zikir. Tempat zikir hakiki itu bangunan atau kolbu orang yang beriman. Sebenarnya masjid hakiki itu mana? Bangunan. Bukankah ada bangunan seperti gereja tapi dia masjid? Atau bangunan seperti masjid dia gereja? Ada kan di Eropa? Di Turki? Ada. Bukan itulah hakikatnya masjid. Hakikat masjid kullu makanin fihi dzukirasmullah. Setiap tempat yang mana di situ disebut nama Allah. Dan hakikat masjid itu tempat kolbu orang ngumpul nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid antum ada juga di dalam. Maka keluar masjid, masjidnya dibawa. Paham nggak maksudnya? Keluar masjid, hakikat masjidnya dibawa, bangunannya nggak usah dibawa. Hakikat masjid itu tempat berzikir, sebenarnya itu diri kita yang di kolbu itu. Ini dibawa. Dan bayangkan jika membersihkan satu kotoran di masjid yang zahir membuat surga di rumah, membuat istana di surga, apalagi guru, syekh, mursyid yang bersihin kolbu antum, masjid di kolbu antum dari kebencian, dari iri, dengki. Kira-kira istana seperti apa yang dia miliki di surga? Makanya guru-guru mursyid itu dia punya aset rohani yang banyak, yang ilmunya nggak putus-putus, nggak habis-habis. Ayat yang sama dijelaskan di waktu yang berbeda akan lain makna. Karena dia punya investasi, bukan di alam ini, dia punya investasi di alam lain sana. Rohaninya punya koneksi. Jika penguasa-penguasa, pedagang-pedagang, dia punya koneksi kepada orang pemilik modal. Pemilik modal hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rohaninya nyambung terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah, sudah faham makom guru kita, ya? Kalau punya guru, punya kiai, punya mursyid, itulah hebatnya, ya. Maka cari mursyid bukan yang memprovokasi biar benci kepada orang. Cari guru yang setiap ngaji nambah cinta, nambah cinta, nambah cinta, nambah cinta, sehingga kolbu kita, lembaran kolbu ini penuh dengan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai mati. Ya, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah sampai mati, ya. Yang tidak terbatasi oleh golongan, oleh mazhab, oleh pergerakan, tapi kasih sayang itu mengalir semua, ya. Sekarang kita masuk ke keutamaan jalan kaki ke masjid. Nah, ya biasanya pakai motor mulu, jalan mulu, pakai mobil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru dari guru saya, Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Alhamdulillah ada puluhan guru kami yang ngambil sanad ke beliau. Kalau disebutkan satu persatu tentulah banyak waktu habis. Untuk guru-guru kami dan muallif kitab ini, yaitu Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya kenamdu ya nasin suratul ladzina an'amta alaihim waladdallin amin.
Qala wa minha, ya, di antara keutamaan berjalan kepada menuju masjid, ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajah. Salatul rajul, salatnya seseorang baik laki atau perempuan di jamaah, tudha'af, dilipat gandakan, dipandang besar oleh Allah daripada salatnya fi baitihi, di rumahnya, au fi suqihi, atau di tokonya, tempat kerjanya, kantornya, 25 darajah, 25 darajah. Ini baik laki-laki atau perempuan, walaupun kalimatnya ar-rajul, tapi dalam bahasa Arab ar-rajul idza utliqa fayahtamil adz-dzakar wal untha, ya, maka mengandung laki-laki dan perempuan. Hari ini lucu, ada mahasiswa saya S3 ngomong begini, nanya, benar juga, masa Buya, katanya, teman saya ustadz, dia ustadz juga, ustazah, melarang kami ke masjid, perempuan ke masjid, tapi tidak melarang kami ke mall. Ini ngomong mahasiswa S3. Akhirnya masjid sepi dari perempuan, tapi mall tetap ramai dengan perempuan. Betul, Bu? Berarti kita tidak sepakat dengan pemahaman itu, ya? Berarti perempuan tetap dianjurkan sholat di masjid? Mau tahu dalilnya? Sahih Bukhari, hadisnya lebih sahih dari dalil yang melarang perempuan ke masjid. Bahkan tidak ada larangan perempuan ke masjid, ya. Saya boleh pastikan yang dilarang itu cuma perempuan yang membawa fitnah, yang niatnya ingin menggoda. Saya yakin ibu-ibu ini niat ke masjid bukan mau menggoda, tapi mau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan yang boleh dekat sama Allah bukan ibu-ibu doang, bukan bapak doang, ibu-ibu juga. Hadisnya menyebutkan la tamna'u ima Allah masajidah. Hadis Bukhari, janganlah larang perempuan hamba-hamba Allah berangkat atau pergi ke masjid. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ketika ada di antara keluarga dia atau teman dia, murid dia, melarang keluarganya yang perempuan pergi ke masjid. Namun kalau lagi ada hajat, keperluan, tugas di rumah yang tidak diwakili yang lain, barulah lebih afdol di rumah. Udah sederhananya begitu. Ketika tugasnya selesai lagi, balik lagi ke masjid, gitu. Dan tidak adilnya beberapa orang menjelaskan tentang perempuan, seakan-akan perempuan itu sarangnya setan. Sarangnya setan bapak ini atau perempuan? Ketika Sayyidina Yusuf jalan, yang tergoda perempuan. Berarti masalah goda menggoda itu bukan masalah jenis kelamin. Itu masalah diri kita emang. Emang diri kita. Di dalam diri kita ada kecenderungan itu. Maka kita tergoda untuk masalah itu. Ini beliau nih punya guru Gusmi. Gusmi itu aneh-aneh, sering bawa atau sering nongkrong di tempat lokalisasi, Pak. Tapi beliau kalau ada nongkrong di situ, tinggal hitung sebulan 2 bulan bubar itu tempat, biiznillah. Dan itu PSK ada yang jadi santri. Ini beliau sedih cerita nih, jadi santri, jadi hafizah. Ternyata itu maksiat terakhir mereka. Gusmi datang. Maka antum melihat ada orang, jangan suuzon, ya. Siapa tahu orang yang maksiat di mata kita itu terakhir maksiat di hari ini, sedangkan kita terakhir taat hari ini, ya. Ini berulang-ulang kita sampaikan, ya. Itu ada orang-orang seperti itulah, ya. Ada orang-orang yang begitu cara dakwahnya. Dakwah dia kebalik dengan kita, ya.
Kita mengira dakwah padahal kita sedang menghina orang, ya. Nauzubillah min dzalik. Wadzalika idza tawaddaa. Nah, kenapa apabila seseorang berwudu lalu membaguskan wudu lalu berangkat ke masjid. Nah, hadis ini konteksnya dulu tidak ada WC masjid, tempat duduk di masjid nggak ada. Dulu masjid itu steril dari perairan karena emang nggak ada krannya, nggak ada sumurnya. Orang kalau ke sumur dulu jauh. Itu sebabnya para sahabat seling sholat subuh pakai wudu Isya karena ribet keluar malam hari. Jangan bayangkan zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama sebelumnya, mereka toiletnya di dalam rumah, enggak. Saya masih ngalamin di kampung saya, surau tempat zikir. Kalau mau wudu itu jauh ke bawah, ada sumur di bawah. Jadi ini surau, kita turun dulu ke bawah. Maka kami kalau berbuka itu minumnya sedikit, makannya sedikit. Ya, habis itu ke toilet lagi, wudu, udah sampai subuh. Jadi saya baru paham waktu itu, kok bisa wudu Isya sampai subuh nggak batal? Karena makannya sedikit, minumnya tidak banyak. Nah, kenapa? Karena itikaf di surau, gerakannya nggak banyak, aktivitasnya nggak banyak. Kalau gerakan kita banyak, aktivitas kita banyak, mesti banyak minum. Beda ya, jangan disamain. Orang di itikaf itu cuma sholat, zikir, duduk, sholat, zikir, duduk, udah gitu aja kerjaannya. Emang nggak dianjurkan banyak minum, sedikit aja minumnya. Dan jangan heran, ada wali Allah 12 hari wudu sekali, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Itu ada riwayatnya dan riwayatnya sahih. Kok bisa 12 hari? Belum seberapa. Ashabul Kahfi 309 tahun. Pas ditanya mereka nggak berasa. Ini antum sudah 12 hari loh, nggak makan, nggak minum. Dia nggak tahu, dia nggak sadar. Dunia dia sudah beda. Ada orang begitu. Kita kalau masih jam 12 lapar, hati belum makomnya tuh sudah ya. Udah makan aja kayak biasa, gak usah gaya-gayaan juga. Ya, udah jam sekian asam lambung naik, udah berarti makomnya belum puasa, makomnya mak sarapan dulu. Ya, nanti ikutin polanya, ada pola-polanya. Nanti ada masa kita makannya sedikit sekali, karena emang gak ada yang bisa dimakan. Air ini kan orang sekarang minum disisain, bener nggak? Terus ditinggal, dia nggak tahu. Nanti ada masa orang rebutan dengan seteguk di sini. Sebelum masa itu datang, antum jangan begitu. Ya, syukuri ada yang sekarang. Sehingga nanti ketika air itu nggak ada, yang menghidupkan kita bukan air, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak nyekutuin Allah dengan air, gitu ya. Summa kharaja ilal masjid la yukhriju illa shalah. Lalu dia keluar ke masjid dan dia tidak berniat keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk sholat. Nah, ini yang saya sampaikan di bulan sebelumnya. Tujuan kita hidup di dunia cuma sholat. Maka Imam Sufyan, apa kata beliau? Kalau bukanlah karena sholat jamaah, sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, majelis zikir, silaturahim, maka aku memilih lebih baik dikubur mati daripada hidup. Berarti maksudnya apa? Hidup sholat jamaah, sholat sunat, silaturahim, ngaji, ini lebih nikmat daripada masuk alam kubur, dapat nikmat dalam kubur. Ya, jadi ini nikmat ini. Antum lagi di taman surga. Siapa yang berkalam? Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Jika engkau bukan yang hadis yang itu, hadis Bukhari ya. Jika ada satu kaum berkumpul untuk ilmu, maka malaikat mengatakan kepada malaikat yang jauh di ujung sana, halumma ila hajatikum, wahai para malaikat sahabatku, saudaraku, berkumpullah kalian. Ini malaikat ngumpul. Setiap manusia itu ada setannya, ada malaikatnya. Itu malaikat yang bersama dia ikut ngaji juga.
Kenapa? Ini taman-taman surga. Maka taman surga sudah ada di dunia. Orang yang belum berkunjung ke tamannya sewaktu dia hidup, bagaimana dia akan datang kepada surga ketika dia mati? Ya, enak benar, ya. Maka di dalam Islam nggak ada penebusan dosa. Di dalam Islam, kalau mau ditebus dosanya, tobat. Tobat beramal sendiri. Guru cuma menuntun jalan, nggak bisa dibayar, ya. Mengenai kafarah betul ada dalam ilmu itu, tapi masuknya ke bab adab. Maksudnya ke bab adab, tidak masuk ke bab fikih, ya. Nabi SAW ada beberapa riwayat, ya, menyebutkan sahabat Nabi melakukan A lalu disuruh kafarah. Nah, ada kafarah yang wajib, ada kafarah yang sifatnya rohani, spiritual. Nah, yang spiritual ini nggak masuk wilayah fikih, ya. La yakhtu khutwatan. Nah, ketika niat dia keluar, nah, ini teman-teman masih ada yang kerja berangkat pagi pulang sore, masih benar? Ganti niatnya, saya berangkat untuk sholat nanti di masjid kantor, gitu ya. Terus kerjanya gimana? Kerja ngikut sholat, bukan sholat ngikut kerja. Orang hidup begitu nikmat sekali, ya. Itu yang disebut indahnya hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada orang panik, karena tujuan dia sholat. Seandainya pekerjaan dia berhenti nggak bertuhan, ya. Maka nggak ada dalam Islam orang yang sir sholatnya hidup, nur sholatnya hidup, dia panik kalau di PHK, nggak ada, ya. Karena mereka tidak perlu demo kepada makhluk, dia cukup memohon kepada Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'at, kecuali satu langkah diangkat lahu bagi orang yang melangkah itu, biha, dengan langkahnya, darajatun, satu derajat. Oke, dari parkiran ke sini ada 10 langkah, ya lumayan lah. Dari rumah naik apa? Mobil, ya derajatnya dari rumah ke mobil, pas mobil turun, gitu. Ini harfiah hadis, ngikutin harfiah hadis. Lo kan kita mobil bayar, iya bayar, betul, saya nggak nanya itu. Bensinnya beli kok, iya saya nggak nanya itu. Yang Nabi bicarakan jalan. Maka teman-teman di tempat tinggal sekitarnya ada masjid, coba sekali seminggu, kalau enggak setiap hari, jalan kaki. Jalan kaki. Insya Allah orang yang begitu terus, ya, dia husnul khatimah. Kenapa? Derajatnya diangkat. Wa hutta anhu biha khati'atuhu. Lalu Allah gugurkan kesalahan-kesalahan dia. Kita setiap hari ada salah. Mulut kita kadang nyakitin pasangan sendiri, teman sendiri, tetangga sendiri, tetangga offline dan tetangga online. Bener ya? Itu Allah gugurkan, gugur, ya. Maka ada satu wirid yang orang lupa. Ada wirid bukan di atas sajadah, tapi wirid sebelum sampai ke atas sajadah, yaitu jalan kaki. Ini yang saya takjub ke jemaah tabligh, mereka punya satu gerakan namanya khuruj jemaah jalan kaki. Emang gak masuk akal sih orang-orang itu hari ini, tapi ada loh. Walaupun 1-2. Kalau dulu kiai-kiai kita disuruh kamu jalan kaki ke Surabaya, benar nggak kiai? Dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki, nggak masuk akal kan? Akal antum, akalnya kiai masuk, akalnya murid masuk. Jadi kalau jemaah tabligh masih mending jamaah ini sendiri, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa duit, sedapatnya makan sedapatnya, nggak boleh minta, bayangin coba, ya. Betul-betul, ya, itu wiridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak boleh minta ke makhluk. Fa idza shalla
lam tazal malaikatu tusalli alaih. Apabila dia salat, maka malaikat senantiasa bersolawat untuknya, madama fi shalah, bahkan selama dia masih di tempat salatnya, walaupun dia enggak salat, walaupun ketiduran ngantuk tuh nggak apa-apa. Maka saya nggak pernah marah lagi ke santri saya, mahasiswa saya yang ketiduran, Pak, karena malaikat sholawat kepada dia walaupun dia ketiduran. Kan dia udah berjuang matanya, tapi matanya lebih berat daripada ilmunya atau ilmunya keberatan, nggak ada masalah ya. Dalam ilmu psikologi, ketika orang antara tidur dan tidak tidur, itu matanya nggak aktif tapi pendengarannya aktif. Itu sebabnya jangan tidur dengerin musik yang jorok. Kalau mau tidur dengerin musik yang instrumen yang melegakan hati, bukan yang bikin galau, bukan yang sakit hati, bukan yang gitu-gitu ya, bukan yang rindu gitu. Itu bikin jadi rindu. Asyauqu yu'azzib, asyauqu maradun. Rindu itu sakit. Rindu yang enggak sakit cuma rindu kepada Rasulullah SAW dan rindu kepada pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Karena merindui pewaris Rasulullah bukan si pewarisnya yang kita rindui, tapi nurullah, nur Rasulullah yang ada pada diri orang itu. Makanya rindu enggak sama gurunya? Kiai, rindu enggak sama Gusmi? Rindu. Ini kalau diterusin nangis nih, Pak. Diterusin nangis ini. Semua orang merindukan Rasulullah SAW karena nggak bertemu fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Orang merindukan gurunya. Tanya teman-teman ribat itu, ya, teman-teman kita yang khidmat di ribat. Saya keluar kota, Pak, mereka kelimpungan. Ini baru Ar-Razi yang hilang. Gimana antum kehilangan sosok Nur Muhammad SAW? Ya. Gimana nggak nangis Sayyidina Bilal, nggak sanggup dia tinggal di Madinah, maka dia pindah ke Syam. Karena setiap kali dia melihat rumah Nabi SAW, lorong-lorong yang dulu dia temani Rasulullah SAW, dulu tempat-tempat yang Nabi nongkrong duduk, nah dia nggak sanggup. Dia melihat Nabi SAW nangis. Punya orang yang kita kasihi dan berpulang, punya ngelihat benda yang dia suka, setiap hari kayak dia ada di hadapan kita. Dan dia nggak sanggup, maka dia pindah ke Syam. Ya, itu yang antum merindui, bukan si fisik dia, tapi sebenarnya nurullah, nur cahaya Rasulullah yang ada di situ. Ya, maka Rasulullah disebut Habibullah, yang dicinta. Boleh juga saya artikan yang dirindu. Ya, itu yang dirindu. Maka di akhir zaman, puncak nanti, kekecauan akhir zaman ini belum puncak-puncak amat. Jadi ada orang nanya, udah nggak sabar dia, kapan sih Imam Mahdi keluar? Gitu ya, ada pertanyaan gitu ya. Sabar bro, ya. Sabar. Ya, Allah aja penyabar kok untuk ngeluarinnya. Masa kita nggak sabar untuk menunggunya? Innallaha ma'as sabirin. Allah karena dia maha penyabar hanya membersamai orang yang sabar, termasuk sabar untuk menyerang musuh, baik musuh yang zahir atau musuh yang batin. Jangan kelabakan ya. Kita harus sabar. Baru kalau Allah bersama orang sabar, kalau bersama Allah kalah atau menang? Ada orang bersama Allah kalah? Gak ada. Orang bersama Allah yang ada cuma ngalah untuk menang. Maka coba perhatikan, Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun perjuangannya rumit, tapi enggak sampai sempurna 11 tahun, hanya 10 tahun lewat sedikit. Itu rasanya sahabat di Madinah seperti ribuan tahun. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Benar hadisnya, benar ya. Nabi itu wafat bulan Rabiul, baru selesai 10 tahun, masuk ke tahun ke-11, Muharram, Safar, Rabiul
awal wafat hari ke-12. Jadi 10 tahun 2 bulan lebih dikit. Tapi sahabat-sahabat merasakan lebih dari 1000 tahun. Maksudnya apa? Coba, saya sama Kiai ini sama-sama mengajarkan tentang Nabi. Udah berapa tahun punya pesantren, Kiai? 2012. Dan udah berapa tahun nyantri dulu? Dari umur 12 juga? Dari SD. Udah khatam belum ngaji tentang Rasulullah SAW? Dari SD beliau ngaji tentang Rasulullah sampai sekarang berumur 50, belum khatam ngaji tentang Rasulullah SAW. Umur kita nggak cukup untuk ngaji Rasulullah SAW, walaupun beliau cuma 10 tahun di Madinah. Dan nanti kata Nabi SAW, itu Al-Mahdi, nama dia sama dengan namaku, maka jika engkau rindu aku, rinduilah dia. Itu maksudnya. Terus nanti dia akan membersamai umat 9 tahun lamanya. Tapi ingat, 9 tahun itu rasanya sama dengan 9.000 tahun. Rasanya. Kok bisa? Nanti handphone udah gak ada, TV udah gak ada, Gojek udah gak ada. Itu dunia tuh jalannya lama gitu. Yang pernah hidup tahun 60-an, 70-an, 80-an sebelum ada TV segala macam, rasanya hidup lama nggak? Lama. Itu kapan dia berubah, ya kan? Dan sekarang tahu-tahu udah setahun aja. Pandemi, waktu pandemi orang kembali hidup manual sebentar, betul kan? Orang mikir kapan selesai pandemi. Sekarang antum nggak ingat sama sekali pandemi itu menakutkan bagaimana. Yang paling pertama kena Depok loh ya, the number one, the first ya, yang pertama kena, katanya sih gitu. Beritanya di Depok, yang ditutup Irian Jaya, kan lucu. Di sini yang kena kampung kita yang udaranya seger ditutup, kan lucu. Hebat sekali itu. Jadi pandemi itu yang bahaya bukan virusnya, beritanya. Nah, nanti berita-berita begitu udah nggak ada, maka dunia itu terasa lama gitu dan indah. Ya, semoga kita sampai di masa itu, ya, bertemu orang-orang yang ditunggu. Amin ya rabbal alamin. Ada orang ngomong ke saya gini, Imam Mahdi itu ajaran Syiah. Kurang piknik bro. Ya, kurang piknik namanya. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, di Sunan Abu Daud 1 bab 9 hadis, isinya Mahdi semua. Kalau nggak ngerti nanya, ya, jangan cuma bilang, ya, emang semua yang Syiah itu salah? Nggak juga, ada juga ajaran Syiah yang benar, yang sama dengan ahli sunnah. Tapi kita memahami kemahdian beda dengan ajaran Syiah. Syiah itu Imam Mahdi mereka, imam ke-12 yang menghilang. Kita enggak. Bagi kita, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku dari zuriat Fatimah nanti di akhir zaman. Makanya sekarang ini mainannya tentara-tentaranya Dajjal, mereka mulai ya meragukan, saling meragukan ini. Dari pihak A meragukan B, B meragukan A. Ya, saya nggak mau ikut serta di situ. Saya berharap mereka islah. Kalau betul sampean-sampean, jenengan-jenengan, ya, pian-pian zuriat Nabi, baik dari Wali Songo ataupun dari Hadramaut, islahlah, ya. Fa aslihu baina akhwaikum, jika kalian bersaudara islahlah. Kalau betul-betul sama-sama zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak jalur zuriat, kita jalur warasah, jalur waris. Al ulama warasatul anbiya, yang Nabi puji pewaris, tetapi yang Nabi doakan zuriat. Nah, dua-duanya. Maka kita menghormati jalur waris dan jalur nasab, ya, zuriat. Fa idza shalla, ya, ketika sholat dan selesai sholat, selama ini antum nggak dengar kan
malaikat lagi doain, dengar gak? Apa kata malaikat? Allahumma salli ala fulan, ya Allah limpahkan salawat dan salam kepada si fulan, si fulan, si fulan. Kalau dengar kabur, ya, nanti bilang ada hantu di pengajian Ar-Razi, ya. Taqul, berkatalah malaikat, Allahumma salli alaihi, ya Allah limpahkan salawat kepadanya, Allah marhamhu, ya Allah sayang dia, ya, limpahkan kasih sayang kepada dia. Wala yazalu fi salatin man tazara salah, orang itu dihitung salat selama dia menunggu salat. Makanya kalau kerja niatkan untuk nunggu salat, sehingga kalau kita mati dalam bekerja, mati dalam nunggu salat, ya, bukan mati untuk bayar utang, bukan, ya. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang Ansar, dia rumahnya agak jauh dari masjid tapi 5 waktu tidak luput dari jamaah, ya. Lalu ada orang ngomong ke dia, "Lau ishtaraita himaran," seandainya kamu beli kendaraan dan kamu berangkat dengan kendaraanmu, ya, tarkabu fi zulama fi ramda, ya, dengan gelap atau lagi musim tidak enak, kamu tetap bisa datang ke masjid berkendara. Apa jawaban dia? Ma yasurni ana manzili ila jambil masjid, inni uridu ayyuktaba li mamshaya ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya tidak ingin dekat-dekat tinggal di masjid dan punya kendaraan ke masjid. Kenapa? Aku ingin setiap langkahku berangkat dan pulang itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah, Allah telah mengumpulkan keberkahan itu pada dirimu. Jadi nggak usah beli rumah dekat masjid, ya, ya dikit pahalanya. An Jabir bin Abdullah, ya, terus ini sama lah hadisnya. Di halaman 59 ada paragraf kedua dari Abu Hurairah anhu, ya, dari Abu Hurairah, man ghada, Nabi SAW bersabda, siapa yang berangkat pagi hari, ghada itu berangkat pagi hari. Orang Arab itu unik, itu mereka kalau nyebut berangkat pagi dengan berangkat sore itu beda. Man ghada itu pagi, kalau sore nanti lain lagi, ya. Sore raha, artinya sama, berangkat. Siapa yang berangkat pagi dan sore, ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah siapkan bagi dia satu makom di surga. Kullama ghada aw raha, makom itu, mahligai itu dia bisa tempati setiap pagi dan sore. Pagi dan sore di sana per 500 tahun. Maka duduk di mahligai itu boleh selama 500 tahun. 500 tahun pagi ke sore, sore ke pagi. 500 tahun. Itu mahligai, antum bisa melihat Allah di situ. Ya. Mau bertemu Allah nanti, memandang Allah. Ini gini aja, punya orang yang kita idolakan, pengen nggak ngeliat langsung muka dia? Pengen. Baik itu pemimpin, artis, guru, kita pengen ketemu langsung loh, tatap langsung. Ada orang menatapnya acak dari tempat yang nggak disiapkan. Ya mungkin dia main terobos-terobos tempat, tapi ada tempat VIP. VIP tempat memandang Allah Subhanahu wa taala disiapkan bagi orang yang berangkat jalan kaki pagi dan jalan kaki sore. Gimana? Masih kurang jelas? Ya. Itu cukup, ya, bagi orang yang mau, ya. Setiap kali dia datang nur,
besok nur lagi, pagi besok nur lagi, begitulah nurun ala nur, nurun ala nur. Semakin dia ulang terus, makomnya tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi di hadapan Allah SWT. Maka niatkan bukan cari pahala semata, tapi niatkan berangkat itu mempersiapkan, melayakkan diri untuk pantas bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin enggak ketemu Allah tanpa melalui kekasih Allah? Maka antum mengamalkan ini pasti ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Emang gampang ketemu Nabi Muhammad SAW? Ketemu kiai aja sulit. Ketemu gubernur aja sulit, apalagi gubernur langit. Ketemu presiden aja protokolnya ribet, apalagi protokolnya Sayyidina Muhammad SAW. Nanti kalau di surga jangan dikira gampang ketemu. Nanti yang nunggu, yang nahan, banyak sekali. Kalau dia nggak punya akses selama di dunia, dia nggak punya akses nanti di akhirat. Ya, maka makom orang itu di dunia tinggal cek dia rohaninya ketemu Rasulullah, apakah ketemu, menatap, berbicara, atau dekat, atau bagaimana. Ya, itu beda ya. Man kharaja, hadis Abu Daud, siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, bersuci dalam keadaan suci, ila salatin maktubah, untuk salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka dia pahalanya seperti pahala haji. Maka guru saya berdasarkan hadis ini mengatakan, ya, tidak perlu berulang-ulang haji, cukup haji sekali, 2 kali, 3 kali, jangan berkali-kali. Umroh juga jangan sering-sering, kalau mau sering sekali setahun aja, kalau mau sering cukup sekali setahun, ya. Ya mau banyak, ya paling banyak 2 kali lah, jangan banyak-banyak amat, ya. Bagaimana cara mendapatkan pahala haji dan umrah? Berangkat, wuduknya di rumah, walaupun bisa wudhu di masjid. Man kharaja ila tasbih duha la yansibuhu ila iyyah fajruhu ka ajril mu'tamir. Siapa yang keluar untuk salat duha, maka dia pahalanya seperti pahala umrah, ya. Wa salatun ala ithli salatin la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyyin. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang kalau masuk alam kubur, jika mereka mengamalkan ini, ada satu tempat yang paling mulia di alam kubur, namanya Illiyyin. Di mana? Bukan di kubur itu. Jadi roh, jiwa seseorang yang membersamai ruh dia, itu nanti Allah taruh di tempat Illiyyin. Illiyyin artinya tempat yang tinggi. Tubuh dia ditanam, tapi ruh dia melayang terus ke tempat yang paling tinggi. Sejauh mana banyak bekal dia di dunia, ya. Kitabun fi 'illiyyin, dia ditetapkan punya makom di Illiyyin. Itu surat apa itu, Kiai? Al-Mutaffifin, ya, betul ya, Al-Mutaffifin, ya, bahwa orang-orang yang baik mereka fi 'illiyyin, ya, mereka di Illiyyin. Dari Buraidah, dari Nabi SAW. Nabi ngomong, coba perhatikan, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan hadisnya bagus, ya. Basyiril masya'ina fi zulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembiralah kepada orang yang jalan malam hari dalam keadaan gelap ke masjid. Apa yang dia dapat? Bin nurit tam, cahaya yang sempurna, terang benderang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti di padang mahsyar itu semua orang gelap, nanti yang terang itu cuma, maka antum kalau nggak sempat begitu, baik-baik sama orang begitu, biar nanti disyafaatin sama dia, ya. Baik-baik sama dia.
Dan mereka itu disebutkan dalam hadis yang berikut, al-khawwaduna fi rahmatillah, orang yang larut dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih. Oke, jam 9 gimana Kiai? Cukup? Mau tanya jawab? Monggo. Cek baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit Buya saya mau minta penguatan ini. Mulai nih kayaknya. Berkaitan tentang yang sekarang ini dialami saudara-saudara kita ini keluar dari tema Buya ya, ya. Di Palestina. Kira-kira apa sikap kita dan perjuangan kita untuk membantu para mujahidin Palestina itu, untuk diberikan bimbingan Buya. Yakin? Terima kasih. Nggak takut dibully? Nanya begitu nggak takut dibully ya Bib ya? Saudara-saudariku bukan Allah, ini zaman fitnah, ini zaman dibalik-balik, ya. Kita ini jangan mau dipecah belah oleh fitnah yang namanya sosial media, ya. Tidak ada muslim kecuali darah dagingnya cinta dengan tanah suci Palestina, dan semuanya bercita-cita untuk berjuang di sini dan di sana. Gak ada yang enggak. Namun innallaha ma'as sabirin, Allah hanya membersamai orang yang sabar. Sabar itu, ini antum baru beda pendapat dalam satu hal udah ngamuk-ngamuk di sosial media. Gimana nanti perbedaan yang lebih dahsyat lagi? Bisa ngutuk-ngutuk saudara sendiri. Saya tidak perlu klarifikasi, karena emang gak ada yang perlu saya klarifikasi. Yang saya sampaikan sama dengan orang yang diminta datang itu. Kan habis kita diajak ngobrol sama si Om Botak ya. Ya, saya datang memang panggilan hati, dan mohon maaf, podcast itu nggak ada honornya. Saya datang ya, dan saya udah tahu tahun dulu kan saya juga diundang, karena emang panggilan hati. Kok semua ulama diem aja? Kok nggak ada yang menjelaskan yang sebenarnya, yang dipahami oleh para ulama? Ya sudahlah, kita pasang badan. Toh habis itu ketua NU bikin pernyataan hampir sama. Toh mereka yang juga, yang saya doakan baik, selamat juga, yang ada di Gaza itu pulang, yang katanya saya hanya tahu 1%, dia sekian 99%, penjelasan dia sama. Cuma saya tidak terjebak kepada kepada faksi-faksi. Karena seandainya tidak ada faksi-faksi itu, kita tetap cinta dan berjuang untuk Palestina. Maka saya sampaikan ke berantum, saya nggak benci Hamas, saya juga nggak benci Fatah, tapi saya juga nggak pro dengan ideologi mereka. Saya cuma pro Palestina. Maka selama Hamas dan Fatah membela Palestina, kita bersama mereka, tapi bukan bersama ideologi yang mereka konflik sesama mereka. Kalau mau bela-belaan pro-proan, mana yang lebih pantas? Yang lebih lama berjuang untuk Palestina, Fatah atau Hamas? Fatah. Saya nyaksiin ayah saya almarhum itu cerita tentang Yasser Arafat luar biasa. Makanya kami dulu paling senang pakai kofiah, yang kofiah namanya. Itu saya salah satu favorit saya dari dulu. Ya. Cuma karena sekarang orang banyak begitu ikut-ikutan, saya nggak pakai. Ya udah, kita pakai yang diijazahkan guru kita aja. Ya. Dan Yasser Arafat itu bahkan meninggalnya itu pun penuh konspirasi. Dia dan sekarang presiden hari ini itu dari Fatah. Mereka mendirikan gerakan Fatah 40 tahunan sebelum Hamas. Perjuangannya dulu diplomatik dan militer, diplomatik, dua-duanya dijalani. Cuma di tengah jalan,
karena Fatah itu mengatakan Ikhwan Muslimin tidak semanhaj dengan kita, maka muncullah orang-orang di belakangan tahun 87 bikin namanya Hamas. Dan saya kasih tahu antum, saya nggak pernah anti Hamas, cuma saya katakan saya tidak berideologi sama dengan Hamas. Boleh nggak? Jangankan Hamas, saya aja beda sama NU Muhammadiyah, tapi saya cinta mereka gitu. Beda nggak? Emang kita kalau beda terus harus benci gitu? Emang kita kalau nggak sama-sama di satu wadah terus kita harus maksa orang ikut wadah kita? Emang antum kalau beda mazhab pergerakan sama orang-orang yang beda sama kita, kita caci maki? Begitu Rasulullah SAW mengajarkan? Kan enggak. Coba lihat, adakah di situ saya merendahkan Hamas? Tidak ada. Saya cuma mengatakan, bahkan seandainya Hamas tidak ada, Fatah tidak ada, kita berjuang cinta Palestina, titik, begitu. Supaya orang tidak terjebak kepada gerakan-gerakan fraksi-fraksi, kelompok-kelompok, fi'ah-fi'ah, ta'ifah-ta'ifah. Fokusnya di Palestina. Coba, antum yang hidup tahun 70-an, Hamas sudah ada belum? Pro-nya masih apa waktu itu? Pasti Fatah. Dan masih ada kelompok lain di situ. Masih ingat, bro, antum dulu bully saya karena saya tidak mengkafirkan Syiah, benar nggak? Masih ingat? Udah lupa kan? Memori kita pendek. Sekarang Hamas duduk dengan Syiah, kenapa antum tidak kafirkan? Karena antum lupa. Karena sudah fanatis, terlalu cinta dengan Hamas, buta. Orang tidak pro Hamas langsung dibenci. Padahal dulu antum benci ketika saya membela kelompok Syiah tidak kafir kecuali yang hulat. Kita tunjukin kitab. Imam Syahrastani punya kitab Al-Milal wan Nihal, abad ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Apa kata beliau? Kelompok Syiah itu minal muslimin, masih Islam. Dibully saya cuma bela Pak Quraisy Shihab, dibully Pak. Sekarang Hamas mengatakan kami anak rohaninya Khomeini Syiah. Gimana kira-kira? Mana antum yang dulu bully-bully Syiah? Mana Habib yang dulu mengkafirkan Syiah itu mana? Kenapa nggak konsisten? Justru saya konsisten. Bagi saya Hamas bersama orang Iran, orang Syiah juga nggak ada masalah. Yang penting dia bersama kita dengan Palestina, sederhana. Antum tahu nggak setahun lalu Bashar Assad yang antum benci, presiden mana? Suriah yang antum kutuk di majelis-majelis, Hamas buat persetujuan tatbi', normalisasi sama dia. Terus konflik sebentar, balik lagi. Tahu dari mana? Buka berita-berita resmi dalam bahasa Arab. Kalau nggak ngerti, jangan cuma ngikut berita hoax yang muncul di internet. Dulu waktu saya membela Bashar Assad, saya dikafir-kafirkan orang. Apa? Jadi ada orang nanya di Kalimantan, ada orang nanya gini, apa pendapat antum tentang Bashar Assad? Jawaban saya bukan benar salah, saya cuma ngomong gini, ente kalau jadi presiden terus ada orang bikin rusuh di negerimu, kamu lawan nggak? Lawan. Bashar Assad presiden di Suriah, lalu ada orang bikin rusuh atas nama jihad, boleh nggak dia lawan? Boleh. Dibully juga kita Pak. Alasannya apa? Bashar Assad Syiah. Ya salam ya akhi, emang ada buktinya Bashar Assad Syiah? Kalaupun iya, sekarang Hamas kerjasama dengan Iran, pusatnya Syiah, dan videonya jelas ya. Khalid Mash'al mengatakan itu pimpinan, ketua hariannya. Apa kata dia? Ini bantuan daripada Iran, negeri Syiah. Mana konsistensi antum? Ya, justru saya menyiapkan pemikiran-pemikiran kita nanti kalau seandainya Sunni Syiah gabung, siap nggak? Gitu maksudnya. Yang saya cita-citakan di kepala saya cuma satu, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara. Makanya antum lihat video-video saya sebelumnya, saya mendoakan Hamas, Fatah, Islah. Gak mesti mereka satu dalam satu organisasi, Islah aja selesai.
Karena tahun 2007 mereka perang, Pak, bunuh-bunuhan, memperebutkan Gaza itu. Kita nggak mau meniru itu. Antum mau NU Muhammadiyah perang? Nah, mau rebutan Indonesia? Kira-kira begitu. Maka saya cinta Palestina. Maka jika Hamas emang judulnya cinta Palestina, ana ma'akum, saya bersama Hamas. Tapi bukan Hamas sebagai kelompoknya, tapi Hamas sebagai Palestinanya, Fatah sebagai Palestinanya. Ada kelompok satu lagi, Jihad Islami sebagai Palestinanya. Jangan gagal paham. Apa antum, sebenarnya ada satu hal di luar itu. Karena saya tidak pro Hizbut Tahrir, maka yang ramai itu salah satu kan aktivis Hizbut Tahrir. Ya. Hizbut Tahrir antum tahu? Hizbut Tahrir itu berseberangan dengan Hamas. Hizbut Tahrir itu lahir di Yordan dan diharamkan di Yordan. Indonesia baru mengharamkan kemarin sore. Baru mengharamkan kemarin sore. Saudi mengharamkan, Ikhwan Muslimin mengharamkan Hizbut Tahrir. Kita telat, Pak. Nah, orang Indonesia hebat. Ikhwan Muslimin masuk ke Indonesia ujinak semua. Jadi partai politik, partai nasionalis religius itu PKS. Muncul lagi dari PKS Gelora, itu kan indah sekali Indonesia itu. Ya, saya berharap Hizbut Tahrir itu dinasionalkan gitu, enak jadinya Pak Antar. Saya perjuangkan Hizbut Tahrir itu nanti. Tapi kalau Hizbut Tahrir mengatakan Indonesia togut, Pancasila togut, ente kurang piknik ya. Nggak paham Pancasila itu hadiah para wali-wali Allah, kiai-kiai besar untuk negeri ini. Ya, yang bilang begitu berhadapan sama kita, ya. Lahir batin dunia akhirat sama kita nanti. Jadi mohon maaf, saya nggak perlu didukung bin, polisi untuk cinta NKRI. Sepakat nggak, Kiai? Kita cukup dengan iman yang ada dalam diri kita. Hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis. Ini kalam yang ditancapkan oleh guru-guru kita dari dulu. Cinta negeri bagian dari iman. Salah satu negeri orang Islam itu Palestina. Maka cinta Palestina bagian dari iman. Udah sesederhana itu. Anda perhatikan komentar saya tentang Palestina sama persis dengan pejuang Palestina. Persis sama. Bedanya, saya tidak mau terjebak dengan kelompok yang bernama Hamas ataupun Fatah. Tapi saya tidak benci mereka. Saya cuma bilang, my ideology is different. Gitu aja. Ideologi saya beda sama mereka. Sesederhana NU beda ideologi sama Muhammadiyah. Boleh nggak? Sederhana tuh. Apakah sesat orang NU beda dengan Muhammadiyah? Apakah sesat orang Muhammadiyah beda dengan NU? Saya tanya lagi, apakah sesat antum tidak suka dengan beda dengan Hamas? Ya? Apakah termasuk tidak bela Palestina kalau kita tidak pro, tidak masuk anggota Hamas? Enggak. Ada imigran Arab salah paham bab itu, lalu buat hoax tentang Hamas. Bahwa Hamas itu begini-begini. Saya nggak percaya. Nggak gitu-gitu amat. Ya? Nggak gitu-gitu amat. Ala kulli hal, teman-teman, ya, saudara-saudariku, saya ngomong begini bukan supaya antum percaya sama ani juga. Saya ngomong begini hanya untuk ngimbangin. Bagi saya sudah cukup Allah tahu isi hati saya. Ya, kita ini nggak perlu klarifikasi. Maka setelah itu kan saya nggak mau lagi diundang oleh siapapun untuk masalah Palestina. Kenapa? Untuk apa saya buat klarifikasi supaya antum senang sama saya? Itu syirik khafi. Itu syirik khafi. Syirik tersembunyi. Itu nggak benar. Guru saya nggak ngajarin begitu. Ya, masyayikh saya nggak ngajarin begitu. Kita itu diajarin oleh Imam Syazili. Katakanlah kebenaran itu benar supaya Allah membenarkan kamu, bukan supaya makhluk membenarkan kamu. Itu mauqif saya. Itu pendirian saya. Pahit, manis, itu yang saya tempuh. Maka dibully kita biasa aja, dicaci, dipuji juga biasa aja. Karena bagi saya pujian dari makhluk tidak abadi. Makhluk itu fana, pujian dia juga fana. Buliannya makhluk itu juga fana. Yang hakiki cuma
Allah Subhanahu wa taala. Beres? Jelas mana saudara, mana yang ngaku pura-pura saudara? Saya nggak pernah ngelarang untuk donasi. Coba perhatiin videonya. Justru antum belum ngomong Palestina, Anda udah ngomong Palestina. Dulu di sekolah saya sudah ceramah Palestina, Pak, tahun 2000. Masih remaja itu. Antum nggak mana waktu itu? Kita doa, ya, pakai mic. Upacara Jumatan itu isinya ceramah siswa, dan selalu saya yang ceramah di sekolah. Itu saya doa, Allah mansur al-mujahidin fi Palestin. Diketawain nama guru matematika, kamu ini doa kejauhan. Dan sampai hari ini saya selalu doa untuk Palestina, nggak berubah. Dan saat itu orang-orang nggak terjebak dengan Hamas ataupun Fatah, orang masih biasa aja, fokus di Palestinnya, jangan terjebak dengan perbedaan-perbedaan organisasi itu. Kalau antum cuma pro Hamas, terus Fatah yang sudah berjuang 40 tahun lebih awal dari Hamas, antum kemanain? Ya. Kalau antum cuma pro Fatah, Hamas yang sudah berjuang dari tahun 87, kemana? Jadi kita imbang aja, ya. Gimana? Tegang nggak? Anda mah begitu santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faham atau tidak? Aneh udah ngomong gini, antum jangan kira mereka akan senang. Enggak. Terutama penganjur khilafah ala Hizbut Tahrir gak akan senang. Karena mereka sudah dibubarkan buat kemudian gerakan-gerakan bawah tanah baru lagi. Gak akan senang. Gak akan senang. Sekarang kita masih perang mulut, Pak, perang ideologi. Saya nggak tahu ke depan. Saya nggak tahu yang terjadi ke depan. Ya, udah sekarang mumpung negara demokrasi, perang opini aja, ya. Siap perang opini? Perang opini aja. Mereka ngaji, kita ngaji. Tapi ingat, Tuhan kita bukan viewer. Tujuan kita bukan netizen memuji. Tujuan kita ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini saya udah terbuka nih. Jadi siapa yang sebenarnya membuli kita selama ini dan mereka yang main di sosial media, ya. Baik, mungkin cukup dan alhamdulillah jelas ya. Jadi kita semuanya bersama-sama para mujahidin Palestina, siapapun, terutama saat ini berjuang untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan lawan kita, musuh kita adalah Zionis, Israel. Jadi jelas jangan sampai kita nanti justru malah perang sesama kita sehingga Zionisnya makin kuat, kitanya makin rapuh gitu. Jadi ini yang mungkin kesimpulan yang dijelaskan oleh beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban untuk kita semuanya. Dan tambah ramai gitu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mohon ditutup doa, Bu ya. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, saudara-saudari kemuliaan Allah, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing, rohani kita masing-masing, untuk orang tua kita, guru-guru, dan Sayyidul Mursyidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana bi ya nasir. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Na'udzu billahi minaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim karim azim. Shalli ala Sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم استر عوراتنا بسترك الجميل. اللهم يا نور نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم طهر قلوبنا عمن سواك واملأه بحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ya Allah, bersihkan hati kami dari kebencian, bersihkan hati kami dari prasangka, bersihkan hati kami dari iri dan dengki, bersihkan hati kami dari emosi, bersihkan hati kami daripada mencaci maki, bersihkan hati kami dari selain Engkau ya Allah,
bersihkan hati kami dari ketidakkhusyuan, bersihkan hati kami dari merendahkan sesama muslim, bersihkan hati kami dari semua keburukan yang Engkau pandang buruk. Lalu setelah Engkau bersihkan ya Allah, isilah kalbu kami dengan nur Engkau, nur cinta Engkau, nur Nabi Engkau, nur Rahman dan Rahim Engkau, nur Wadud, nur Rauf, nur ilm, nur amal. Allahumma ya Allah imla' qulubana bika wa bi asma'ika wa bi sifatika. Ya Allah, penuhilah kalbu kami dengan pancaran dari nama-namamu, pancaran dari af'al-af'al perbuatanmu, pancaran-pancaran dari nur sifatmu, pancaran-pancaran dari nur zatmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur dzati wa sirri sari fi jamil asma wa sifat. Terakhir ya Allah, mohon selalu sampaikan salam yang abadi, salam yang sarmadi kepada ruhaniah baginda Rasulullah SAW, yang merupakan nur beliau adalah sumber dari nur kami, yang mana wujud kami bersumber dari wujud beliau, dan wujud beliau berasal dari hembusan nafas Engkau. Maka izinkan kami ya Allah, ruh kami kembali kepadanya, kembali mengenalnya. Nur yang di dalam kalbu ini kembali Engkau hidupkan, jangan pernah Engkau padamkan. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Ya Allah, terakhir ya Allah, beri kami keistiqamahan, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.